Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang SKB Perawat CPNS 2021-2022 tentang EWS atau Early Warning System. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan pastinya bermanfaat buat teman-teman. Langsung saja kita mulai. Sebelum ke contoh soal, kita sekilas mengenal tentang EWS. Apa itu EWS? EWS adalah salah satu alat yang digunakan dalam menilai parameter fisiologis dasar untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit yang berpotensi kritis atau sudah dalam kondisi kritis. Menurut Patterson tahun 2011. Studi observasional menunjukkan bahwa pasien sering menunjukkan tanda-tanda penurunan klinis sampai 24 jam sebelum kejadian klinis serius yang membutuhkan intervensi intensif. Menurut Gaughey 2007. EWS digunakan oleh tim perawatan di rumah sakit. Tujuannya untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan klinis dan trigger perawatan yang lebih intensif, menginformasikan pada care provider, mengaktifkan tim respon cepat. Menurut Whittington tahun 2007. Sejarah dan keuntungan EWS. EWS pertama kali dikembangkan pada tahun 1997 oleh Morgan dan kawan-kawan dan berdasarkan 15 parameter fisiologis. EWS yaitu diukur dari tekanan darah, nadi, frekuensi pernafasan, suhu, dan kesadaran. Keuntungan EWS. Yang pertama, membantu memprioritaskan perawatan. Yang kedua, mempersingkat komunikasi. Yang ketiga, mengurangi human error. Yang keempat, respon perawatan yang benar. Skor EWS. Nilai skor EWS 0 sampai 1 atau hijau dianjurkan monitoring tanda-tanda vital dan pantau kondisi pasien minimal 1 kali atau per 7 jam. Kemudian catat pada lembar observasi pasien dan ikuti petunjuk respon klinis selanjutnya. Skor 2 sampai 3 atau rendah dilakukan langkah-langkah seperti melaporkan hasil EWS pada dokter, verifikasi maksimal 1 jam, dan menentukan frekuensi monitoring, perlu ditambah atau eskalasi di PJP, dan lalu pantau setiap 4 jam dan catat. Jika kedepannya ditemukan skor di bawah 1, penanganan ke klinis skor 0. Tapi jika di atas 4, lanjutkan ke regulasi tahap berikutnya. Intinya skor 2-3 itu perlu pemantauan minimal 4 jam sekali. Skor EWS 5-6 atau berwarna orange. Langkah pertama, laporkan hasil kepada dokter atau pihak terkait, lalu lakukan verifikasi 30 menit sebelum dan pantau setiap 1 jam sampai kondisi membaik. Jika kondisi menunjukkan skor di bawah 5, maka tangani ke klinis skor rendah atau hijau.
Tapi kalau menunjukkan di atas 6, tingkatkan observasi setiap 30 menit dan ikuti petunjuk skor tinggi atau merah. Kalau mendapati skor EWS 5 atau 6, kita harus pantau minimal 1 jam sekali. EWS nilai 7, prosedur yang harus dilakukan adalah laporkan hasil ke dokter, lakukan verifikasi dan pemeriksaan. Penanganan 15 menit sejak aktivasi EWS, lalu laporkan ke DPJP. Informasikan kondisi pasien kepada keluarga. Jika memburuk, maka dengan izin DPJP konsultasikan ke intensivis buat rekomendasi perawatan intensif. Kalau nilainya di atas 7 atau 7, penanganannya minimal 15 menit sekali kita harus melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh tabel. Kalau yang berwarna hijau itu adalah nilainya 0 sampai 1. Yang berwarna kuning itu 2 sampai 3. Yang berwarna orange 4 sampai 6. Dan yang 7 atau lebih dari 7 itu berwarna merah. Nah, ini ada contoh lembar observasinya. Sudah ada nilai-nilainya. Nah, ini ada contoh soal. Tuan A dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan bahwa tekanan darah 120/80 mm/Hg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Berapakah skor EWS Tuan A? A 0, B 1, C 2, D 3, E 4. Jawabannya adalah A 0. Kenapa A? Dari data sudah jelas bahwa TTV normal, jadi nilainya adalah 0. Kalau mendapati pasien seperti ini, minimal observasi TTV per 7 jam. Soal selanjutnya, EWS merupakan singkatan dari A. Early Warning System, B. Early Warning System, C. Early Warning System, D. Early Warning System, E. Early Warning System. Jawabannya adalah A. Early Warning System. Tuan J adalah pasien di ruang perawatan dengan diagnosa hipertensi. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa EWS skor 2. Berapa kali perawat harus memonitoring tanda-tanda vital pasien tersebut? A. 8 jam sekali, B. 4 jam sekali, C. 1 jam sekali, D. 12 jam sekali. Jawabannya adalah B. 4 jam sekali. Kalau yang A 8 jam sekali itu skor 0 atau hijau. Kalau 1 jam sekali itu warna orange atau skor 6. Kalau 12 jam sekali itu juga warna hijau atau skor 0. Berdasarkan perbedaan fisiologis pasien, secara umum Early Warning System atau EWS dibagi menjadi kecuali A. EWS pediatrik, B. EWS dewasa, C. EWS obstetri, D. EWS bedah. Jawabannya adalah D, karena EWS bedah tidak ada.
Di bawah ini adalah pernyataan yang benar mengenai early warning system adalah A. Scoring EWS digunakan pada pasien yang mengalami kondisi yang mengancam jiwa. B. Semakin rendah scoringnya semakin mengancam jiwa pasien. C. Pada pasien dewasa terdapat 10 parameter yang dinilai. D. Satu alat yang digunakan dalam menilai parameter fisiologis dasar untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit yang berpotensi kritis atau sudah dalam kritis. Jawabannya adalah D. D ini adalah pengertian dari EWS. Berikut adalah 5 parameter EWS, yaitu kecuali A. Tekanan darah, B. Nadi, C. Pernafasan, D. ECG. Jawabannya adalah D. 5 parameter EWS adalah tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, dan kesadaran. Sekian latihan soal pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membawa teman-teman untuk lulus dalam seleksi tahun ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.